Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang telah tercurahkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mensyukuri dari setiap nikmat yang Allah curahkan kepada kita dengan mensyukurinya sesuai dengan apa yang diperintahkannya dan sesuai dengan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya dari semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita itu sebenarnya ingin mengantarkan kita menjadi seorang hamba yang mengabdi kepadanya. Artinya kita seorang yang selalu terus mentaati perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Begitu juga dengan sunnah-sunnah Nabi, menjadi terbiasa kita untuk melakukannya, sehingga kemudian Rasulullah SAW menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Bapak, para jamaah salat maghrib, insyaallah kita selalu memohon kepada Allah rahmat dan hidayah kepada kita. Pada kajian malam ini masih dengan kitab Syarah Bulughul Maram, diambil dari hadis yang ke-41 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'azibuhu taimunu fi tana'unihi wa tarudzulihi wa zuhurihi wa fi sa'nihi kulli. Muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'azibuhu tayammunu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka mendahulukan bagian kanan fi tanaqulihi, saat menggunakan sandal, wa tarajjulihi, menggunakan atau menyisir rambut, wa tuhurihi, kemudian bersuci, wa fi sa'nihi kulli, dan dalam semua urusan beliau. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kalau sudah disebut hadisnya riwayat muttafaq alaih, itu berarti hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim inilah yang menyandang setiap ada di dalam hadis itu yang disebut dengan rawahu muttafaqun alaih, itu berarti mereka berdua. Jadi di dalam hadis muttafaq alaih itu terkadang redaksinya sama, baik di kitab Sahih Bukhari maupun di kitab Sahih Muslim, redaksinya sama, tapi terkadang redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Nah, berarti hadis ini sangat kuat sekali. Maka dalam kajian hadis, maka hadis ini mempunyai kualitas hadis sahih. Nah,
Ketika kualitas hadis itu menjadi hadis yang sahih, nggak boleh kita menolaknya. Bahkan kita mengatakan itu sesuatu yang di luar dalil, salah, keliru. Karena kedudukan hadis sahih itu merupakan dalam sumber hukum Islam, dia merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Al-Quran tuh nggak terbantahkan lagi. Tapi kalau hadis masih bisa terbantahkan. Tapi kalau sudah hadis sahih dia nggak bisa terbantahkan. Nah inilah. Jadi dalam hadis riwayat muttafaq alaih, ini hadis yang sangat mulia. Kenapa? Karena hadis ini sangat ringkas sekali, mudah untuk mencernanya dan mudah untuk mengamalkannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, di mana hadis ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu an, itu merupakan istri Rasulullah SAW. Beliau mendengar langsung perkataan Rasulullah, sehingga kemudian dalam hadis ini didahului oleh kalimat qalat. Kemudian kana Nabi SAW, maka kemudian Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW yu'azibuhu tayammunu. Rasulullah SAW bukan hanya suka, tapi sangat suka. Itulah pengertian hadis ini. Yu'azibuhu, itu sangat suka. Berasal dari kata dasarnya ijab atau azabani, atau azib berarti suatu hal yang disukai. Nah, kemudian di sini disebutkanlah bagaimana Rasulullah sangat suka. Nah, apa yang disukai oleh Rasulullah itu disebutkanlah di sini bahwa Rasulullah itu suka mendahulukan bagian kanan. Pertama disebutkan bagian kanan. Lalu disebutkanlah seterusnya, yaitu ketika saat menggunakan sandal. Lalu kemudian disebutkan lagi menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusan beliau. Dalam hadis ini hadis yang mulia ini merupakan hadis yang berisi anjuran. Kalau dia perintah, wajib kita melaksanakannya. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Setiap sesuatu yang diperintahkan hukumnya wajib. Itu kalau perintah. Nah, kalau hadis Rasulullah SAW ini anjuran. Anjuran sangat berbeda dengan perintah. Jadi anjuran itu merupakan pilihan bagi kita. Kita mau melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Maka muncullah hukum sunnah. Nah, ketika kita melaksanakannya, apa yang dilaksanakan itu? Anjuran Rasulullah. Nah, ketika kita melaksanakan anjuran Rasulullah itu berarti kita sedang melaksanakan sunnahnya Nabi. Nah, di dalam hadis ini sebutkan, apa itu sunnahnya Nabi? Nabi itu sudah terbiasa di dalam kehidupan sehari-harinya itu, kalau menggunakan sandal itu, didahulukannya lah pakai kaki kanannya. Nah, sepertinya kita kalau melihat sekilas hadis ini, apa sih urusan sandal? Kok diurusin seperti itu? Kan seperti itu ya. Nah, inilah Islam. Inilah syariat Islam. Perkara sekecil apapun itu sudah ada contohnya. Dan contohnya itu dari Rasulullah. Dan ketika itu kita tiru, kita contoh, itu bukan perkara yang sia-sia. Di situ adalah amalan sunnah. Nah, maka enggak terbayang sama kita. Wah, kita selama ini memang udah terbiasa. Kalau pakai sandal nggak mungkin dahulu pakai kiri. Sudah terbiasa kita. Pakai sandal kita pakai kaki kanan. Tapi tahu nggak hadisnya? Atau memang sudah naluri kaki kita, tetap kita terbiasa dengan kaki kanan. Kan bisa jadi seperti itu kan? Nah, tapi kalau kita ketahui, oh ya Rasulullah itu menganjurkan seperti ini. Dan Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-harinya memang seperti ini. Nah, ketika itulah berarti apa yang kita lakukan itu dasarnya itu ada ilmunya, Pak. Berbuahlah dia. Apa buahnya? Pahala. Nah, ini kan kalau anggota tubuh kita ini kan secara refleks itu selalu mendahulukan apa-apa itu yang kanan. Apalagi kalau kita memberikan sesuatu
itu selalu kita dengan kanan. Artinya tuh penghormatan kita itu kan. Dan juga apa-apa yang baik-baik itu selalu kita dahulukan dengan yang kanan. Nah, tapi ada dalam hal yang tertentu itu Rasulullah itu tidak mendahulukan yang kanan. Nah, keluar dari masjid itu Rasulullah pakai kaki kiri. Nah, berarti kan kita ada ilmunya kan kalau seperti ini. Nah, itu makanya kita di masjid itu kita tempel itu untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan nih kalau masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, oh ya ini ada anjurannya nih. Nah, itu berbuah pahala, Pak. Oh, ada doanya. Nah, itu doa. Doanya itu selain berbuah pahala bagi kita, itu ibadah, Pak. Dan itu doa permohonan kita kepada Allah. Kita kan masuk masjid itu ada doanya. Itu doa permohonan kita kepada Allah. Nah, jadi begini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yu'azibuhu tayammunu fi tanaulihi. Rasulullah itu selalu sangat suka mendahulukan bagian kanan saat menggunakan sandal. Nah, dan itu memang menjadi sudah kebiasaan setiap manusia yang memang normal di anggota bagian tubuhnya. Tapi ada di antara manusia itu yang memang sudah terbiasa dengan menggunakan yang hal-hal itu dengan kiri. Umpamanya, kita itu kan terbiasa kalau menulis dengan tangan kanan. Tapi ada juga 1-2 orang yang disuruh nulis pakai tangan kanan tuh nggak bisa. Tapi dia sudah terbiasa dengan tangan kiri. Sehingga kemudian apapun dia melakukan dengan tangan kirinya. Mungkin juga termasuk yang mendahulukan dengan menggunakan sandal itu dengan kaki kirinya. Nah, pertanyaannya, apakah itu mengikuti anjuran Rasulullah? Tidak. Walaupun dengan alasan saya sudah terbiasa, nggak biasa saya dengan tangan kanan saya. Bukan. Maka para ulama mengatakan ketika tangan atau kaki kanan kita itu punya uzur, uzurnya di sini bisa uzur yang sangat besar sekali, artinya tidak bisa bergerak sama sekali, cacat lah artinya. Atau bahkan anggota tubuh yang sebelah kanan itu bisa jadikan stroke ya, stroke sebelah kanan gitu kan sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, itu baru dibenarkan. Jadi ketika dia terkena sesuatu penyakit, taruhlah penyakit itu umpamanya seperti stroke ya, dan stroke itu menyerang sebelah kanannya. Tapi dia mengetahui ini hadis Nabi. Tapi saya nggak bisa menggerakkan kaki kanan saya ini untuk pakai sendal itu. Tapi dia tahu nih hadis, dia mau ikutin hadis Nabi, lalu dia pakai dengan kaki kirinya. Nah itu baru Pak, bisa Pak. Dia mengikuti tuntunan Rasulullah. Berarti di situ ada uzur syar'i. Nah, tapi kalau itu dalam keadaan normal, lalu kemudian dia membiasakan dirinya langsung itu menjadi kebiasaan dalam keseharian dia, sesuatu itu dengan tangan kirinya atau kaki kirinya, maka itu tidak berbuah pahala. Inilah yang dimaksud bahwa kalau kita ingin mengikuti anjuran Rasulullah, ya seperti itu. Nah, sampai dengan menggunakan sendal saja itu diatur. Ada contohnya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan. Jadi pilihan. Itu pilihan bagi kita. Namanya anjuran itu, kita mau ikut enggak? Nah, jadi kalau bahasanya ulama tuh, kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Kalau tidak kita kerjakan, kalau bahasa anak-anak, tidak dapat pahala. Nah, tapi bukan seperti itu. Kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Nah, itulah untuk memacu kita, memotivasi diri kita agar dalam hal sunnah itu jangan kita berpikiran seperti waktu kita masih anak-anak bahwa sunnah itu dikerjakan berpahala, dikerjakan nggak apa-apa. Nah, dibalik dikerjakan ada balasannya yaitu pahala. Dan tidak dikerjakan rugi. Terlebih lagi perkara itu perkara yang sangat ringan sekali Pak. Termasuk inilah memakai sandal dengan kaki kanan kita. Mudah sekali perkaranya, gitu kan? Nah, jadi apa ini kata Rasulullah ini merupakan anjuran Rasul. Lalu kemudian anjuran ini yang kedua itu disebutkan oleh Aisyah
Rasulullah itu juga yu'azibuhu tayammunu fi taradzulihi. Itu Rasulullah itu sangat senang sekali mendahulukan bagian kanan saat menyisir rambutnya. Saat menyisir rambut. Ya. Jadi Rasulullah itu dalam hal keindahan, masuk di sini salah satunya adalah Rasulullah itu tidak membiarkan rambutnya itu tidak disisir. Dan Rasulullah itu menyisir rambutnya. Nah, Rasulullah menyisir rambutnya itu dengan bagian kanan. Jadi kalau disebut bagian kanan itu berarti sisir itu dipegang dengan tangan kanan, kemudian didahulukan bagian kanan, berarti sini bagian kanan, dahulukan. Bukan berarti sisir itu dipegang di bagian kanan, lalu kemudian yang disisir di bagian kiri yang dahulu, bukan. Tapi sisir itu dipegang oleh Rasulullah di bagian kanan, dan didahulukanlah yang di bagian kanan dahulu. Bagian kanan sebelah sini, Pak. Bagian kanan dahulu disisir Rasulullah. Nah, pengertiannya bagaimana? Begini, Pak. Rasulullah itu sudah disampaikan oleh kajian kita di hari Rabu ya. Bentuk tubuh dan segala macam Rasulullah itu kan. Rasulullah itu mempunyai rambut yang panjang. Jadi jangan samakan cara orang menyisir rambut yang panjang dengan rambut yang pendek. Beda. Rambut yang panjang itu kalau menyisir ke belakang. Jadi rambutnya jatuhnya ke belakang. Beda dengan rambut yang tidak panjang. Taruhlah rambut segini. Nah, itu kebanyakan menyisirnya ke arah kiri. Tapi dalam hal ini, kalau kita mencontoh Rasulullah dengan rambut panjang berarti ke belakang. Nah, maka ketika ke rambut kita bukan panjang, berarti kita mendahulukan yang kanan itu. Rambut yang ini, kanan ini disisir ke kanan. Nah, maka banyak orang yang punya rambut itu dalam hal gaya sisir ya, gaya rambut ya, itu biasanya suka ada belahan sebelah sini ya, ke kiri kan, nah, atau ke kiri lagi seperti ini. Nah, ini kenapa disebut di sini Rasulullah itu dengan cara menyisir rambutnya bagian kanan langsung ke belakang itu karena kondisi rambut Rasulullah itu adalah panjang dari kanan dahulu. Berarti ke belakang. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Nah itu. Tetap kita menggunakan dengan tangan kanan kita, lalu dahulukanlah bagian kanan. Ini bagian kanan. Kalau bagian kanan itu kan berarti sebelah sini. Kita sisir. Sisir itu kan artinya kita merapikan rambut kita. Rapikanlah rambut itu sesuai dengan, bukan model lah, sesuai dengan apanya kita lah ya. Memang ada beberapa hal itu gaya rambut yang terlarang di dalam Rasulullah, di dalam hadis Nabi itu ada. Jadi yang seperti umumnya saja, berarti kita merapikan rambut kita itu dari sebelah kanan yang dahulu. Rapikan. Itu. Nah ternyata rupanya itu sunnah, Pak. Ya, sunnah. Berarti dalam kehidupan kita ini sisir itu perlu. Ternyata. Karena tanpa sisir itu nggak bisa kita menyisir kan. Nanti sisir itu yang mengikuti sunnah Nabi ini agar kita meraih atau memperoleh sunnahnya. Kan sekarang ada pertanyaan, bagaimana bentuk sisirnya Rasulullah dahulu dengan yang sekarang? Kan begitu. Nah, sudah pasti bentuk sisir itu pasti mempunyai rongga di antara celah-celah, atau mungkin saya baru melihat, membaca sekilas ya, tapi nggak begitu banyak yang menjelaskan tentang bentuk sisir pada zaman dahulu itu ya. Itu kebanyakan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada seperti akar pohon, atau akar pohon. Itu kan ada akar pohon tuh yang suka banyak rambut-rambutnya tuh, Pak. Akar-akar kecilnya tuh. Nah, itu kalau dipotong dia segini, sekecil-kecil ini, dia itu nanti akan menjadi seperti ini. Mungkin kalau sekarang kan sisir tuh rapat modelnya ya. Kalau akar itu kalau digunakan jadi sisir itu ya seperti ini. Maka fungsinya merapikan rambut ya seperti ini. Nah, maka kita bisa melihat tuh bagaimana orang tua kita dahulu ketika memang tidak punya sisir, maka dia menggunakan jari-jarinya ini untuk menyisir rambutnya. Nah, berarti kan perilaku atau hal yang seperti ini dari zaman dahulu itu memang seperti itu. Maka ketika sisir pada zaman dahulu itu mungkin diantaranya itu ya yang baru yang sekilas kami baca ini itu dari akar tumbuhan, akar pohon yang dipotong lalu kemudian seperti itu.
Maka sekarang sudah menjadi apa? Perkembangan zaman menjadi ya itu sisir yang sekarang apa adanya. Nah, itulah sisirnya. Yang model itulah. Yang jelas fungsinya. Fungsinya merapikan rambut. Nah, dalam hal ini kan berarti bendanya. Nah, bendanya sini tidak disebutkan oleh Rasulullah. Nah, tidak disebutkan oleh Aisyah. Aisyah hanya menyebutkan di sini perbuatan Rasul. Jadi perbuatan Rasul itu dengan tangan kanan menyisir rambutnya yang bagian kanan. Jadi tidak disebutkan bendanya itu apa. Tapi disebutkan di situ adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menyisir rambut itu hukumnya sunnah. Sunnah. Nah, muncullah kom yang sekarang ini disebut dengan fikih kontemporer, itu timbul lagi Pak pertanyaan. Lalu bagaimana dengan orang yang ingin meraih sunnahnya Nabi menyisir rambut, tapi tidak mempunyai rambut mulai dari lahirnya? Nah, istilahnya botak. Nah, ada yang memang dia mencukur rambutnya itu botak, berarti dia dalam keadaan rambutnya masih normal. Nah, ini yang dalam lahirnya, dimulai dari lahirnya itu memang tidak tumbuh rambut. Nah, apakah hadis Nabi ini ketika orang itu ingin meraih sunnahnya Nabi dalam hal menyisir rambut ini, termasuk dengan orang yang seperti ini bagaimana? Sementara kalau mau disisir, apa yang mau disisir? Gitu kan? Rambutnya tidak ada. Tapi dia ingin mengerjakan perbuatan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu menyisir rambut. Nah, maka di sini muncullah beberapa pendapat dari para ulama untuk mensikapi munculnya pertanyaan yang seperti ini. Nah, memang di situ lebih banyak cenderung mengatakan ketika dia mengetahui hadis ini dan diamalkannya, dia udah meraih sunnahnya Nabi. Itu saja, lebih banyak ke sana arahnya. Dikarenakan dia lahir dalam keadaan tidak tumbuh rambut, itu merupakan takdirnya. Dan itu takdir yang sudah dia terima. Lalu kemudian dia mengetahui hadis Nabi ini, lalu kemudian hadis itu diamalkannya, walaupun dia tidak meraih manfaat dari apa yang dia lakukan itu. Karena kan kalau menyisir rambut itu kan manfaat yang kita raih kan rambut kita bertambah rapi. Tapi kalau orang yang tidak punya rambut botak, apa yang rapi? Tetap saja seperti itu, apa yang mau disisir. Nah, tapi ketika dia tahu hadis ini, maka dia meraih sunnahnya Nabi. Nah, seperti itu. Itu pendapat ulama yang cenderung lebih banyak mengatakan seperti itu. Walaupun ada pendapat ulama yang lain mengatakan tidak ada itu bagi orang yang seperti itu mendapat pahala Nabi. Memang ada, dikarenakan hadis itu tidak tertuju bagi orang yang tidak mempunyai rambut. Ada yang pendapat seperti ini. Ini hal-hal yang seperti ini biasa di dalam hukum Islam. Begitulah pandangan para ulama. Lalu kemudian disebutkanlah di sini menyisir rambut. Nah, menyisir rambut itu kemudian Rasulullah itu yang paling sering beliau lakukan itu adalah ketika mau melaksanakan sholat. Artinya selesai wudhu. Itu kan kalau kita lihat bagaimana pakaian Rasulullah dan para sahabat-sahabat dahulu itu kan rambutnya jarang terlihat karena tertutup pakai, kalau bahasanya kita, sorban itu ya. Nah, jadi ketika mereka berwudu itu terbuka semua, terurai semua, basah. Nah, baru ketika mau sholat itu. Nah, karena di situ Rasulullah juga mengatakan kepada para sahabat, jangan sampai nanti ketika engkau sujud di dalam sholatmu itu ada yang menghalangi dahimu itu. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah maksudnya? Sehingga sahabat bertanya, itu apa? Yang menghalangi dahimu ketika sujud itu adalah rambutmu. Maka jangan sampai rambutmu itu menghalangi sujudmu ketika menghalangi dahimu ketika sujud. Nah, maka inilah fungsi, salah satu fungsi kita pakai peci atau kopiah. Maka Bapak bisa lihat seluruh
orang Islam itu hampir rata-rata sudah terbiasa dengan menutup kepalanya. Sudah terbiasa. Hanya saja berbeda-beda bentuknya itu kan. Kalau kita di sini peci, atau yang seperti bulat ini lobe, atau peci haji. Nanti lain lagi di Arab. Di Arab tuh pakaian pakaian memang udah kebiasaan mereka, kebudayaan mereka. Mereka pakai penutup. Biasa itu kan pakai ini dulu tuh, pakai peci putih dulu, kemudian pakai sorban, lalu ditutup pakai yang kuning tuh, emas-emas tuh, apa namanya itu? Burdah ya, apa namanya itu? Kan gitu. Itu kan fungsinya untuk ini supaya ini jangan sampai nih rambut ini jatuh. Rambut ini jatuh menghalangi ketika kita mau sujud. Nah, itulah kata Rasulullah. Nah, maka orang Islam itu biar kita ketemu dimanapun, itu selalu kalau sholat itu selalu menutup kepalanya. Sebenarnya yang ditutup itu bukan memang kepalanya, tapi itu sebagai penghalang, gunanya itu untuk menghindari rambut itu supaya jangan jatuh menghalangi dahi ketika sujud. Ada lagi modelnya lagi itu, biasanya kalau yang begitu tuh ketika kita umroh tuh ya, mungkin yang umroh atau menunaikan ibadah haji itu kalau udah di Mekah itu kelihatan tuh semua umat Islam dari seluruh dunia itu, bagaimana pecinya, bagaimana topinya. Ada yang dari Tibet, dari Cina itu bagaimana sampai ke atas tingginya minta ampun itu. Udah terbayang sama kita kalau kita pakai itu, ketika kita rukuk bisa kena mohon maaf bisa kena orang kan. Nah, tapi di sana tuh ada yang terbiasa, ada yang besarnya sampai ke kiri kanan. Pakainya orang-orang orang Afghanistan gitu kan. Macam-macam lah. Nah, memang ternyata itu fungsinya itu. Itulah umat Islam, karena Rasulullah dulu sudah mengajarkan seperti itu. Nah, ternyata ada hubungannya dengan rambut ketika kita mau sholat. Jangan sampai itu menghalangi sujudnya kita atau dahi kita ketika kita sujud. Lalu kemudian selanjutnya Rasulullah SAW di dalam hadis ini dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, yu'azibuhu tayammunu fi wa tuhuri. Itu Rasulullah itu sangat suka sekali mendahulukan bagian kanan saat bersuci. Berarti bersuci itu bisa berwudu, bisa mandi, gitu ya, diantaranya ya. Nah, lalu kemudian yang sudah terbiasa kita mendahulukan sebagian kanan kita itu adalah ketika kita berwudu. Jadi ketika berwudu itu memang kita sudah terbiasa dengan mendahulukan yang kanan. Tapi ternyata ketika kita lupa atau ternyata kita memang tidak mendahulukan yang kanan, kita mendahulukan yang kiri ketika kita berwudu, ternyata wudu itu bukan termasuk wudu yang tidak sah, karena yang kanan itu merupakan perbuatan Rasul yang dianjurkan, berarti sunnah. Nanti ada hadisnya Pak, ternyata itu sunnah, mendahulukan yang kanan itu ketika kita berwudu itu. Nah, tapi kita sudah terbiasa ketika kita berwudu itu selalu kita mendahulukan yang kanan, seperti itu. Nah, lalu kemudian anjuran ini Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya ini fisa'ani kulli. Selain yang disebutkan yang 3 tadi, menggunakan sandal, menyisir rambut, bersuci. Lalu kemudian Rasulullah Aisyah di dalam hadisnya ini menyebutkan bahwa Rasulullah itu menyenangi wa fisa'ani kulli, yaitu dalam semua urusan beliau. Nah, dalam semua urusan beliau ini ternyata tidak semua urusan yang dimaksud dalam semua urusan itu didahulukan oleh yang kanan, tapi ada batasannya. Nah, batasannya itu yang seperti kita sebutkan tadi. Ketika juga kita keluar dari masjid, itu juga ternyata yang didahulukan adalah kaki kiri. Jadi ternyata yang dimaksud di sini bukan semuanya, tapi ada batasannya. Dan batasannya itu adalah merupakan hal-hal yang memang itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, lalu kemudian ada lagi dalam perkara muamalah. Dalam perkara muamalah kehidupan dunia kita, kita berinteraksi dengan orang-orang yang di luar kita, artinya kita berinteraksi dengan orang-orang non-Islam, itu pun ketika kita mau menghinakan mereka, itu bisa saja. Artinya apa? Ketika orang itu memberikan sesuatu kepada kita bisa menghinakan mereka itu dengan menyambutnya dengan tangan kiri. Itu termasuk itu. Nah, jadi tidak semuanya dengan tangan
kanan. Gitu. Kan kalau salaman kita dengan tangan kanan, udah pasti. Nah, tapi ketika diberi sesuatu, kita bisa menyambutnya, menerimanya dengan tangan kanan atau tangan kiri. Nah, kebiasaan kita adalah karena kita menghormati pemberian seseorang, itu dengan refleksnya kita selalu kita mengambilnya dengan tangan kanan. Nah, itu pun nanti di akhirat itu dalam menerima kitab itu pun nanti anggota tubuh itu yang bergerak kanan itu berarti sudah termasuk mereka yang termasuk ahli jannah yang menerima kitab dengan tangan kanannya. Bisa nggak kita menggerakkan tangan kanan kita ketika kita menerima kitab itu? Nggak bisa. Tangan kanan kita bergerak, tangan kiri kita bergerak. Itu yang menggerakkannya adalah amalan kita, bukan kita. Sama dengan bagaimana penjelasan hadis, beberapa hadis banyak sekali itu, ketika manusia itu melewatin sirat. Nah, itu kan hal-hal yang gaib, yang memang itu merupakan fase-fase yang memang harus dilalui ketika nanti di akhirat. Salah satunya adalah sirat. Sirat itu dibahasakan dengan bahasa jembatan yang menyampaikan seseorang itu ke pintu surga. Nah, sirat itu digambarkan dari beberapa hadis, dan hadis ini banyak juga yang sahih menyebutkan. Itu tergantung amalan. Tergantung amalan, siapa yang sangat dahulu akan masuk ke dalam surga itu, di sirat itulah. Maka di dalam hadis Nabi itu ada disebutkan, kamu beragama muslim, kamu bersahadat, itu taruhan kamu sampai akhir hidup. Selama engkau masih seorang muslim yang masih berikrar kepada Allah dan berikrar kepada Nabi Muhammad, itu taruhan engkau sampai mati. Karena orang yang masih ada syahadatnya, masih ada imannya, tempatnya di surga. Nah, itu kan? Dia akan dimasukkan ke surga. Nah, di sirat inilah nanti siapa yang duluan masuk dan siapa yang tidak. Apakah orang yang hanya mengandalkan syahadatnya saja tanpa beramal akan langsung masuk ke dalam? Tanpa rahmat Allah? Nggak mungkin. Kan semua orang masuk, ditempatkan Allah dalam surga itu dengan rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu tidak akan mungkin ada bagi orang yang tidak beramal. Rahmatnya Allah itu pasti akan ada bagi orang yang beramal. Maka diujilah nanti di sirat itu siapa yang dahulu. Nah, ada beberapa gambarannya itu. Ada yang ketika dia menginjakkan kakinya di sirat itu, dia sudah berhadapan dengan malaikat Ridwan di depan, pas di depan pintu surga itu. Dan malaikat memberi salam. Siapakah mereka? Jadi dia baru menginjakkan kakinya, itu seperti kilat, seperti orang yang sedang menyalakan lampu. Nyalakan lampu itu pencet saklarnya, tuk, dan nyala seperti itu. Jadi ada yang langsung nyala. Itu yang mereka yang selalu membiasakan dirinya bangun tengah malam, sholat, tahajud, dan menjadikan dirinya itu seperti Al-Quran yang berjalan. Artinya di sini orang yang terbiasa membaca Al-Quran, orang yang terbiasa mentadaburin Al-Quran, orang yang terbiasa mengamalkan di sisi Al-Quran, itu semua ada di situ. Termasuklah orang yang seperti itu nanti. Jadi macam-macam. Ada yang mungkin wallahu a'lam ribuan tahun baru dia bisa sampai, tapi dia sudah tersiksa dahulu di atas sirat itu. Ada yang berjalan seperti jalannya semut, berarti kan pelan sekali itu. Itu kan semua tergantung amal. Nah, itu baru di sirat, Pak. Baru sirat. Nah, ini kan kalau disebutkan lagi di padang mahsyar itu pun manusia situ udah diuji. Bagaimana manusia itu sendiri akan tenggelam dengan keringatnya, gitu kan? Dengan keringatnya masing-masing. Nah, itu kan juga ada dalam hadis Nabi. Loh, bagaimana? Berarti semuanya sama dong. Apanya tinggi, keringatnya enggak, keringatnya masing-masing. Ternyata ada yang keringatnya itu hanya sebetis, ada yang keringatnya itu hanya, itu macam-macam disebutkan situ. Nah, maka apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini merupakan perkara yang sunnah, anjuran. Dan ketika kita mau mengikutinya, berarti ada pahala yang kita raih di dalamnya itu. Nah, kemudian disebutkan lagi di sini oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan di dalam
mensarahkan hadis Nabi ini, itu bahwa kaidah syarak yang tetap adalah bahwa disunnahkan memulai dengan kanan dalam segala hal yang bersifat penghargaan diri dan pembersihan. Adapun dalam hal sebaliknya maka disunnahkan mendahulukan yang kiri. Nah, inilah muncul kaidah bahwa sesuatu yang kanan itu biasanya selalu melambangkan yang baik-baik, sedangkan yang kiri ini selalu melambangkan yang jelek-jelek maupun yang kotor-kotor dan yang jorok-jorok. Nah, maka dalam hal ini, kalau yang sifatnya bersih, sifatnya suci, kalau itu bersifat fisik ya, itu dahulukanlah dengan yang kanan. Kalau dia sudah sifatnya yang jorok, kotor dan segala macam, dan itu memang yang kiri. Ini di dalam syarak yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, beliau itu menyatakan bahwa memulai yang kanan itu dalam segala hal itu sifatnya adalah penghargaan diri. Nah, disebutkanlah lagi di sini. Kenapa disebut penghargaan diri? Inilah kita menghargai diri kita dalam hal menggunakan anggota tubuh kita yang kanan. Jadi ketika seseorang itu memberikan sesuatu, itu kan selalu dengan tangan kanan. Maka orang yang melihat atau orang yang menerima itu langsung menilai. Menilainya apa? Arahnya positif. Tapi ketika orang itu memberi sesuatu dengan tangan kiri, pasti orang yang menerima, ini menghina saya ini. Maka dalam bahasa kita, kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu dengan tangan kanan, karena tangan kanan kita ini kotor atau apa, kita selalu mengatakan maaf ya. Nah, ketika kita memberikan itu dengan tangan kiri, karena tangan kanan kita umpamanya kotor atau ada salah, maka itu pun disebutkan di situ nggak boleh tangan kiri ini dilepas begitu saja, nggak boleh. Jadi tangan kiri ini harus ditempelkan dengan tangan kanan. Walaupun tangan kanan kita ini kotor, ini tangan kanan kita nih kotor, nah, tapi kita nggak bisa nih masa dengan tangan kita kotor ini kita memberikan itu kepada seseorang. Berarti kan darurat tuh. Nah, kita gunakanlah dengan tangan kiri. Nah, itu nggak boleh dilepaskan tangan kiri itu begitu saja. Tangan kanan ini harus menempel di tangan kiri, tempelkan. Nah, dan itu ternyata memang sudah kebiasaan kita. Dan lalu kemudian keluar ucapan maaf ya. Itulah indahnya itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu dalam syariat Islam. Maaf ya, seperti itu. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dan lalu kemudian yang dimaksud lagi di sini adalah memulai dengan yang kanan itu, Imam An-Nawawi mengatakan dalam hal pembersihan. Artinya pembersihan di sini dalam hal yang jorok-jorok itu ya sudah, itu semua kerjaan yang kiri-kiri. Dalam hal membersihkan apa kotoran tubuh kita, nah semua itu yang kiri-kiri semua. Lalu kemudian ternyata rupanya mendahulukan bagian yang kiri dalam hal yang dinilai kotor, maka ajaran ini selaras dengan syariat, lalu kemudian selaras dengan logika, lalu kemudian selaras dengan kesehatan. Nah, berarti yang jorok-jorok, yang kotor-kotor ini memang ada di kiri semua. Nah, kalau yang tadi kan karena tangan kanan ini nggak bisa karena kotor, lalu tangan kiri ini lalu nempel. Nah, itu menandakan memang darurat kondisinya. Jadi tangan kanan ini mewakili ke tangan kiri. Tapi dalam hal yang dalam hal yang pembersihan diri atau syariat, logika dan kesehatan, umpamanya dalam hal mencuci apa yang keluar dari anggota tubuh kita dari kubul maupun dubur, itu tetap dengan tangan kiri, jadi bukan dengan tangan kanan, tetap dengan tangan kiri. Lalu kemudian syariat Islam yang mengajarkan bahwa mendahulukan hampir semua perkara itu dengan urusan yang kanan, itu ternyata syariat Islam itu adalah syariat Islam yang bijaksana, datang untuk memperbaiki manusia pada waktu itu di zaman jahiliyah. Ternyata perbuatan itu memang sudah ada dari awal. Bagaimana cara menghinakan orang, bagaimana untuk meremehkan orang, merendahkan orang, itu ternyata selalu dengan tangan kiri. Dan kalau orang di barat sana itu apa ya,
yang pakai telunjuk jari itu Pak. Apa namanya itu istilahnya yang begini Pak? Apa ya bahasanya itu? Tapi dia bukan tangan kanan tuh kan gini ya. Itu kan kalau di anak muda tuh yang begini nih nantang ya apa ya Pak? Ah tuh pekil. Betul nih. Nah, itu ternyata kan hal yang seperti ini tanpa bicara pun ternyata anggota tubuh itu udah melambang sesuatu yang ingin kita sampaikan gitu kan. Nah, begini itu jadi dahulu itu rupanya yang kiri-kiri itu untuk merendahkan, meremehkan, tidak menghormatin seseorang itu di zaman jahiliyah itu sudah ada. Maka itu dibersihkan oleh Rasulullah. Yang begini harus kanan, ini harus kanan, di kanan. Nah, itu semua. Nah, kemudian Imam Nawawi, ini yang terakhir, nanti kita sambung lagi. Imam Nawawi terus mengatakan bahwa semua ulama menyepakati bahwa mendahulukan bagian kanan dalam berwudu itu adalah sunnah. Nah, maka tadi kami sampaikan bahwa ketika kita wudu, kita tidak mendahulukan yang kanan, kita pakai kiri, itu bukan berarti wudu kita batal, wudu kita sah, wudu kita tidak sah, bukan. Ternyata rupanya perkara yang kanan, ketika kita mendahulukan anggota tubuh kita yang kanan di dalam hal wudu, itu Imam Nawawi mengatakan semua ulama menyepakati bahwa mendahulukan bagian kanan dalam berwudu adalah sunnah. Nah, lalu kemudian siapa yang meninggalkannya maka ia telah kehilangan keutamaannya meskipun wudunya tetap sah. Nah, jadi ketika dia berwudu karena dia sudah terbiasa dengan pekerjaan yang apa-apa itu selalu dengan kiri, apa bahasanya kidal, selalu dengan yang kidal dahulu. Nah itu wudunya tetap sah, tapi keutamaan untuk meraih yang sunnah itu tidak dia dapat. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Nah ini Bapak, para jemaah sholat maghrib yang dapat kami sampaikan, sedikit banyak ini mudah-mudahan ada yang dapat kita arahi kebaikan di dalamnya. Lebih kurang di sini ada kesalahan dan keliru di dalamnya. Allah minkum, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.